Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 8 semester ganjil. Tema kita kali ini adalah tentang kemajuan bidang pendidikan dan perpustakaan pada masa dinasti Abbasiyah. Setelah menyimak video pembelajaran ini, diharapkan Anda dapat mengidentifikasi kemajuan dinasti Abbasiyah dalam bidang pendidikan. Yang kedua, Anda dapat mengidentifikasi kemajuan dinasti Abbasiyah dalam bidang perpustakaan. Mari kita tonton video ini selengkapnya. Kemajuan bidang pendidikan dan perpustakaan pada masa dinasti Abbasiyah dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam bidang pendidikan, dinasti Abbasiyah sudah berkembang begitu pesat, terutama pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan lanjutan, dan jenjang pendidikan tinggi. Pada jenjang pendidikan dasar atau yang pada masa itu dikenal dengan sebutan kutab, itu pada umumnya menyatu dengan masjid. Ada sekitar 30.000 masjid yang dijadikan sebagai lembaga pendidikan dasar atau yang disebut kutab itu. Di samping itu ada juga kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di rumah-rumah penduduk. Juga ada yang dalam bentuk maktab, ada yang dalam bentuk zawiyah atau sekolah para sufi, calon sufi, dan juga halaqah. Kurikulum utamanya adalah mempelajari Al-Quran. Pada jenjang pendidikan menengah, pada masa Khalifah Al-Ma'mun tahun 830 Masehi, beliau membangun lembaga pendidikan menengah yang pertama dalam Islam yang dikenal dengan nama Baitul Hikmah. Kurikulum utama pada Baitul Hikmah ini meliputi pelajaran tafsir, hadis, usul fikih, ilmu kalam, ilmu mantik, dan kesusastraan. Baitul Hikmah juga dikenal sebagai pusat kajian akademis, perpustakaan umum, dan memiliki sebuah observatorium. Pada jenjang pendidikan tinggi, Nizamul Mulk tahun 1065 sampai 1067 mendirikan Madrasah Nizamiyah yang berfungsi sebagai pusat studi teologi atau akidah, khususnya untuk mempelajari pemikiran mazhab Syafi'iyah dan teologi Asy'ariyah. Namun demikian, Al-Quran dan puisi Arab kuno menjadi sumber utama dalam kajian ilmu-ilmu humaniora dan sastra. Berikutnya adalah perkembangan perpustakaan. Poin pertama, masjid sebagai perpustakaan. Pada masa dinasti Abbasiyah, masjid juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, sekaligus sebagai tempat penyimpanan buku-buku. Buku-buku itu diperoleh dari hadiah-hadiah atau hasil pencarian dari berbagai sumber. Dengan demikian, pada masa itu, masjid menjadi pusat khazanah keislaman karena begitu kaya dengan buku-buku keagamaan. Di antara penyumbang buku ketika itu, seseorang bernama Al-Khatib Al-Baghdadi yang merupakan seorang sejarawan terkenal. Beliau mewakafkan buku-bukunya untuk menambah koleksi perpustakaan. Selain perpustakaan yang terpadu dengan masjid, perpustakaan lainnya juga dibangun oleh kalangan bangsawan sebagai lembaga kajian untuk ilmu-ilmu umum. Buku yang dikoleksinya antara lain tentang ilmu logika, filsafat, astronomi, dan bidang ilmu lainnya. Hal itu tentunya semakin memperkaya khazanah perpustakaan pada masa dinasti Abbasiyah pada saat itu. Selain daripada itu, budaya baca masyarakat pada masa dinasti Abbasiyah tercermin pula dari banyaknya toko buku. Keberadaan toko-toko ini juga berpengaruh besar terhadap perkembangan pendidikan. Al-Yaqubi meriwayatkan bahwa pada masanya sekitar 819 Masehi, di ibu kota negara diramaikan oleh lebih dari 100 toko buku yang berjejer di satu ruas jalan. Hingga awal abad ketiga Hijriah, kertas yang umum digunakan untuk menulis adalah kain perca dan papirus.
Baru setelah kertas dari Cina mulai masuk ke Irak, industri kertas pun mulai tumbuh menjamur. Industri kertas muncul pertama kali di kota Samarkand. Orang yang memperkenalkannya adalah beberapa tawanan Cina pada tahun 751 Masehi. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.